Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ke-20, yaitu DNS server, caching, dan juga forwarding. Nah, pada bab ini kita akan pelajari 6 materi. Di antaranya yang pertama ada konsep DNS server, kemudian yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, kemudian yang ketiga ada konsep caching DNS server, kemudian yang keempat ada konsep konfigurasi caching DNS server, kemudian yang kelima ada konsep forwarding DNS server, dan yang keenam ada konfigurasi forwarding DNS server. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Di sini ada laptop kita atau PC kita. Kemudian di sini juga ada facebook.com dan juga DNS server Google dengan IP 8.8.8.8. Nah, yang mana mestinya facebook.com dan juga DNS server Google ini sudah terhubung ke internet. Oke, jadi konsepnya misalnya komputer kita ingin mengakses facebook.com. Nah, takutnya itu akan melakukan DNS request terlebih dahulu. Jadi, komputer kita akan meminta IP dari facebook.com, DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google akan memberikan IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35. Nah, baru komputer kita atau laptop kita itu dapat mengakses facebook.com dengan IP yang sudah diberikan dari DNS server Google, dan DNS ini memiliki fungsi untuk mentranslatekan domainnya ke IP address. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Misalnya kita ingin meng-SSH atau meremote dari klien Ubuntu-nya ke server 1 Debian maupun ke server 2 Ubuntu-nya. Itu kita kan menggunakan IP address-nya. Nah, di sini misalnya kita memiliki banyak server atau lebih dari satu server, maka kita tidak mungkin untuk menghafal semua IP address tersebut. Maka dari itu, di sini kita akan coba untuk konfigurasikan host pada klien Ubuntu-nya. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini saya akan coba ping ke server 1 Debian-nya. Ping 10.10.10.2 ya, teman-teman. Nah, oke, dia TTL ya, teman-teman. Kemudian saya juga ping ke server 2 Ubuntu-nya 10.10.10.3 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, dia juga TTL ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke konfigurasi hostnya dengan sudo nano /etc/host ya, teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, oke, jadi host ini itu digunakan untuk mapping antara IP address dengan domain name. Jadi di sini misalnya saya bisa langsung mengeping domain name dari IP Kaila strip virtualbox. Nah, kemudian di sini saya akan konfigurasi domain name untuk server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu-nya. Dengan di sini di bawah sini kita bisa berikan IP-nya 10.10.2, kemudian kita tab, lalu kita berikan nama svr1 strip Debian ya, teman-teman. Kemudian kita juga sama, kita berikan IP terlebih dahulu 10.10.3, kemudian tab, kemudian svr2 strip Ubuntu. Seperti ini ya, teman. Ubuntu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan juga berikan IP dari klien Ubuntu-nya. Jadi di sini kita bisa berikan IP dari kliennya 172.16.1.1 ya, teman-teman. Kemudian kita tab, lalu kita berikan nama rtr strip Debian. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa ctrl-x, lalu kita enter. Lalu kemudian di sini kita akan coba ping ke nama domainnya tadi ya. Ping misalnya svr1 strip Debian
kita enter. Nah, oke, di sini dia juga TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba ping SWR2 strip Ubuntu seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, oke, dia juga TTL ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga bisa meng-SSH dengan nama domain name-nya dengan SSH router Debian, kemudian add, lalu kita berikan nama SWR1 misalnya, SWR1 strip Debian, kemudian min-p 2211 ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa enter, kemudian kita bisa yes. Nah, kemudian di sini kita masukkan passphrase-nya ya teman-teman, karena kita menggunakan passphrase ya di sini 1 2 3. Nah, oke, di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah berubah menjadi SWR1 strip Debian. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Oke, di sini teman-teman bisa lihat pada topologinya. Di sini caching ini fungsinya adalah untuk cache request DNS. Jadi misalnya di sini pada komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka dia harus melakukan DNS request terlebih dahulu ke DNS server Google, yang kemudian DNS server Google akan memberikan IP yang mana baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Nah, di sini ada yang namanya local DNS server. Jadi, saat komputer kita merequest IP facebook.com, sebelum dia melalui DNS server, dia ini melewati yang namanya local DNS server terlebih dahulu. Kemudian, local DNS server akan merequest apa sih IP facebook.com ke DNS server Google. Kemudian di server Google ini akan memberikan IP dari facebook.com, yaitu 157.240.208.35, yang mana IP tersebut disimpan pada local DNS server. Nah, jadi ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, dia cukup mengecek cache yang ada pada local DNS server. Jika ada, maka local DNS server akan mengirimkan ke IP tersebut ke komputer kita, dan baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Jadi komputer kita tidak perlu merequest IP lagi ke DNS server Google. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya gunakan putih. Kemudian di sini saya akan SSH ke router Debian-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.137.10. Nah, kemudian kita open. Lalu kemudian di sini kita login terlebih dahulu. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan password-nya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja masuk ke root-nya, sumin. Nah, kemudian di sini saya akan menginstal yang namanya bin9. Di sini dengan apt install bin9. Seperti ini ya teman-teman, saya enter. Nah, oke, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman sudah menginstal bin9-nya, di sini teman-teman bisa mengganti default bin9-nya dengan nano/etc/default bin9 seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah, kemudian di bagian option ini teman-teman bisa tambahkan min4 ya teman-teman. Jadi min4 ini di sini itu artinya agar DNS kita itu hanya running pada IPv4 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah bisa klik jika kemudian enter ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya dengan nano/etc/named.conf.options seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah,
kemudian di sini ini sudah terkonfigurasi ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah pernah mengkonfigurasinya. Di sini teman-teman bisa isi dengan ACL Internet Network, kemudian IP-nya. Lalu di bagian sini teman-teman juga bisa mengisi dengan requisition dengan yes, kemudian allow query. Kemudian di bagian bawah juga sama. Di sini DNSSEC-nya enable, kemudian yes, dan translation juga yes. Kemudian jika sudah bisa Ctrl X, kemudian enter. Nah, kemudian di sini kita bisa cek konfigurasinya dengan nama admin check seperti ini ya teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini jika tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Oke, di sini kita lihat pada topologinya. Jadi, kalau caching itu kan ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, dia akan melakukan DNS request terlebih dahulu ke local DNS server. Kemudian, local DNS server juga melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian, jika sudah dikirimkan IP-nya, maka local DNS server baru mengirimkan ke komputer kita agar komputer kita dapat mengakses ke facebook.com. Tapi, kalau forward itu dari local DNS server tidak melakukan request IP ke DNS server Google. Jadi ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka dari local DNS server akan langsung forward ke DNS server Google. Kemudian jika sudah terkirim IP-nya, maka local DNS server akan langsung meng-forward IP-nya ke komputer kita. Baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Oke, kita masuk ke materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini saya akan SSH ke server 1 Debian-nya dengan SSH, kemudian namanya router Debian, kemudian add, lalu IP-nya 10.10.2, kemudian min p 2211. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah, di sini kita masukkan password-nya karena di sini kita menggunakan private key ya teman-teman. Kemudian bisa enter. Nah, di sini oke, dia sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke root-nya. Kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja ke konfigurasinya, yaitu nano/bin/number.conf.option. Seperti ini teman-teman. Kemudian bisa di enter. Nah, kemudian di bagian forward ini teman-teman bisa hapus komennya ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus tanda slash-nya. Kemudian di bawahnya juga sama. Nah, oke, di sini teman-teman bisa konfigurasikan seperti ini. Nah, sebelumnya ini komennya dihapus terlebih dahulu ya, atau tanda slash-nya dihapus terlebih dahulu. Kemudian di sini tambahkan 88.88, kemudian di bawahnya 88.44. Kemudian di sini bisa tambahkan forward only ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah, kita seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini jadi nanti jika local DNS mendapatkan request IP dari komputer atau klien kita, maka nanti dia akan langsung dialihkan atau forward ke server Google. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.